peluang kerja ke luar negeri sebenarnya cukup besar. Hanya saja dahulu orang banyak migrasi keluar tidak berbekal keterampilan. Mereka ingin menghidupi keluarganya untuk mengisi perut lapar. Sehingga mereka bergiming, ayo ikut kami berangkat ke luar negeri. Saya bisa fasilitasi untuk berangkat tanpa harus dirapotkan dengan dokumen A, B, C, D, E. Kadang kita dijanjikan bekerja di satu perusahaan dengan gaji misal 5.000. Ternyata di perusahaan tersebut digaji hanya 500. Seperti Sumatera maupun Sulawesi yang saat ini adalah sudah budaya ke luar negeri, dalam hal ini ke Malaysia, dengan buyutnya udah di sana, kakeknya maupun orang tua sudah tinggal sana, tinggal mereka ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angge Sugar di The Way. Hari ini kita akan membahas soal kerja di luar negeri, mimpi mengubah nasib, atau justru menjadi korban. Dan telah hadir di studio redaksi Harian Fajar Official, Bapak Kepala Balai Pelayanan Perlindungan serta Pekerja Migran Indonesia, Bapak Fani Wahyu Kurniawan. Selamat datang di redaksi, Pak. Sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah, makasih Mbak Anggi. Oke. Nah ini Pak, gaji puluhan juta yang menggiurkan luar negeri seperti Jepang, Korea, Eropa, itu memang membuat mimpi sebagian orang untuk ke luar negeri. Tapi faktanya justru banyak pekerja migran Indonesia menjadi korban. Ada yang menjadi korban TPPO, perdagangan orang, juga ada yang menjadi korban kekerasan, bahkan harus kehilangan nyawa. Benarkah saat ini menjadi pekerja di luar negeri itu masih menjadi peluang yang besar bagi rakyat kita? Yang disampaikan betul Mbak. Jadi Bang Anggi betul, peluang kerja ke luar negeri sebenarnya cukup besar. Hanya saja dahulu orang banyak migrasi keluar tidak berbekal keterampilan. Artinya mereka hanya ingin bekerja keluar untuk menyambung hidup tanpa diketahui gimana aspek perlindungannya, gimana langkah proseduralnya untuk berangkat ke luar negeri, ataupun apa yang harus mereka bawa bekal untuk bisa bekerja ke luar negeri. Ya, kita tidak menyalahi itu karena berdasarkan data World Bank di 2016 kemarin, ini mungkin ada perubahan kami update, artinya ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Tetapi yang terdata di sistem, artinya di sistem kita, KP2MI mempunyai sistem namanya Cisco P2MI, itu baru sekitar 5,7 pada saat 2019. Artinya 5,3 juta jiwa itu berangkat bekerja secara unprocedural. Sehingga permasalahan-permasalahan itu hampir 80% dialami oleh pekerja migran yang tidak berdokumen ataupun tidak mempunyai keterampilan, dan itu wajar. Makanya dibentuk instansi baru pada saat itu di 2004, kita di Undang-Undang 39 ada BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, khusus yang menangani warga negara Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri. Paradigma berubah di 2017, Undang-Undang 18 2017, kita berubah nama menjadi BP2MI, Badan Pekerja Migran Indonesia, di mana kata perubahan paradigma dari umumnya adalah TKI, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi Pekerja Migran Indonesia. Ini pun tidak semena-mena atau tidak langsung ujuk-ujuk kita berubah. Karena memang ini kita ingin merubah mindset masyarakat kita, di mana dulu kata TKI itu identik dengan negatif, identik dengan permasalahan. Padahal yang kita tahu sebelum BNP 2 TKI hadir, itu pekerja migran atau kita dulu tenaga kerja yang sukses, kita sebut profesional, itu cukup banyak. Hanya saja yang terdengar di masyarakat adalah kata-kata TKI yang negatif. Karena mungkin dulu banyak kita image-nya ke TKW, tenaga kerja wanita, yang memang bekerja secara di sektor domestik untuk informal. Di luar profesional cukup banyak. Akhirnya kita berubah menjadi paradigma menjadi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di bawah sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Artinya ada lembaga lama tapi baru, tapi lebih menguatkan dari sisi pelindungannya. Pelindungannya dari sisi apa? Pelindungan menyeluruh dari mulai berangkat, selama bekerja maupun pulang. Nah, berubah menjadi 2000 kemarin di kabinet baru, kita berubah naik menjadi kementerian. Saat ini kami di bawah naungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana untuk di provinsi kita ada 23 provinsi. Salah satunya adalah balai yang saat ini kami duduki, yaitu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kembali ke pertanyaannya, cukup banyak, betul. Karena awalnya mereka ini bekerja yang penting bisa berangkat aja. Bahkan di zaman modern terakhir, tahun lalu, beberapa tahun nggak ada stigma kabur aja dulu. Silakan berbondong-bondong ke luar negeri. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak memiliki dokumen,
dideportasi, dan sekali lagi permasalahan dihadapi oleh pekerja kita yang ada di luar negeri jika tidak melewati jalur prosedural. Mungkin bukan dari segi relokasi mungkin Pak ya. Siapa tahu mereka memang kurang edukasi di level Betul. desa. Jadi Walaupun ganti-ganti peraturan, ganti-ganti undang-undang, kasus yang serupa tetap terjadi. betul, Pak. Ya, kami tidak mengingkari itu karena memang sekali lagi baik yang dari tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sampai sekarang, bahkan setelah menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran pun, ini permasalahan cukup banyak yang berangkat secara ilegal dalam tanda kutip tidak melalui prosedural itu dari hulu. Artinya dari desa. Oleh sebab itu, di Undang-Undang 18 2017 itu kita membagi peran ke masing-masing. Artinya peran dari pemerintah pusat, peran dari pemerintah provinsi, peran dari pemerintah kabupaten kota, bahkan peran dari pemerintah desa itu sudah tertuang di Undang-Undang 18. Artinya kita benar-benar ingin menyadarkan bahwasanya pemerintah desa harus meyakini bahwasanya sekarang peran pelindungan pekerja migran warganya itu harus dimulai dari desa. Karena sekali lagi, edukasi masif kita lakukan di provinsi, sedangkan untuk korban ataupun pekerja kita lebih baik dari hulu. Tapi kenapa nggak program itu dilakukan sejak dulu gitu Pak? Harus menunggu ada yang meninggal atau ada yang terlibat dalam trafficking perdagangan orang. Baru-baru kan ini ada kecelakaan kerja terjadi Pak terhadap migran di Korea Selatan. Juga ada dugaan TPPO ke Libya. Itu sebenarnya akar masalahnya di mana? Kita kalau bicara akar masalah adalah kembali ke diri kita, Bu. Artinya gini, melalui Undang-Undang 18, peran sosialisasi sampai dengan saat ini pun kita terus sosialisasi aktif ke masyarakat, sampai ke desa. Hanya saja adalah kita berperang dengan sindikat pelaku kejahatan. Kita sebut mungkin kejahatan transorganisasi, artinya kejahatan internasional, di mana sudah ditaruh atau ditempatkan para calo, atau para tekong, atau para sindikat yang ada di desa-desa untuk merekrut warganya yang ingin bekerja ke luar negeri dengan mereka tahu nih, mereka ingin menghidupi keluarganya untuk mengisi perut lapar. Sehingga mereka beriming-iming, ayo ikut kami berangkat ke luar negeri. Saya bisa fasilitasi untuk berangkat tanpa harus dirapatkan dengan dokumen A, B, C, D, E. Karena apa? Karena pemerintah melakukan undang-undang itu mempunyai persyaratan. Persyaratan harus dilakukan atau dimiliki oleh pekerja migran untuk bisa berangkat ke luar negeri. Ada beberapa persyaratan. Berikut juga dengan sesuai dengan di pasal 13-nya ada dokumen-dokumen. Nah, ini yang tidak dimiliki ataupun tidak diberikan oleh masyarakat kepada para pelakunya nih. Sehingga mereka yaudah berangkat instan aja. Paspor gimana? Ya udah, di paspor tidak masalah, nanti kami akan siapkan segala macam. Otomatis warga yang memang mohon maaf yang memang tingkat pendidikannya rendah dan hanya ingin bekerja tertarik dan tergiur dengan hal itu. Artinya muncul korban-korban TPPO, korban-korban memang yang asusila ataupun yang tidak dibayar gaji dan lain-sebagainya. Bahkan yang terakhir Ibu dengar betul yang untuk korban TPP di Libya. Itu 2 orang Jabar dan memang saat ini sedang dipulangkan semuanya dan itu sindikatnya bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah multi internasional. Artinya sudah dari yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Artinya pemerintah sampai dengan ini akan terus melakukan edukasi-edukasi yang masif terhadap warganya. Hanya saja kita kembali harus menyadarkan, ini loh ada langkah yang harus ditentukan. Makanya peran dari pemerintah desa harus hadir juga. Kami di provinsi, kami di pusat tidak bisa menjamah langsung tiap hari di kabupaten kota ataupun sampai di desa. Artinya peran pemerintah desa melalui kepala desa dengan jajarannya harus aktif juga, Artinya, peduli. Terjadinya kasus itu ada indikasi bahwa peran perangkat desa masih jauh dari kata aktif. Karena memang masalah itu terus terjadi. Betul. Ini mulai dari kita 2000-an sampai tahun 2006 masih terjadi. Ya, betul. Memang kondisinya kenapa kita harus terus-menerus untuk melakukan pendekatan atau menyadarkan pemerintah desa karena ada hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini melalui KP2MI itu ada program juga. Kita nyambung ke program terakhir nih. Artinya program yang memang ada dari kementerian itu adalah program Desa Migran Emas. Kita punya desa migran emas dalam artian edukasi mandiri, aman dan sejahtera. Artinya pemerintah desanya itu harus mengeluarkan peraturan desa. Jadi sebelum desa itu dikukuhkan menjadi desa migran emas, dia harus dikeluarkan peraturan desa di mana desa tersebut adalah potensi yang warganya untuk berangkat keluar. Mungkin kita bicara yang nggak legal, bukan yang prosedural, tapi yang prosedural juga. Desa tersebut dulunya mungkin sebagai penyalur atau mengirim warga keluar secara ilegal juga. Tapi setelah pulang, mungkin itu menjadi dasar pemerintah desanya untuk aware, kalau mau berangkat lagi, ini loh potensinya. Karena apa? Karena perannya tadi kami sampaikan, sekarang kita melakukan pelindungan menyeluruh. Mulai dari sosialisasi, yaitu di PRA. PRA artinya kita melakukan pelindungan, melakukan sosialisasi, edukasi. Kalau memang nanti Bapak Ibu berangkat, adik-adik mau berangkat, keluarga ini ada aturannya. Syaratnya harus sekian. Kemana mendaftarannya harus ke instansi sekian, instansi ini.
Artinya selama itu terus kepesertaan harus didaftarkan ke pesertaan BPJS. Karena itu menjadi syarat juga wajib. Artinya mereka harus sudah dilindungi sebelum berangkat. Setelah berangkat perlindungannya tetap terjadi. Artinya pada saat mereka bermasalah di negara penempatan dengan user perwakilan, karena memang pemerintah Indonesia hanya batas sampai dengan border perbatasan, di luar negeri wilayahnya dari perwakilan kita. Kebetulan di perwakilan luar negeri ada atas ketenagakerjaan atau atas perlindungan. Ada peran mereka untuk melindungi warga pekerja kita yang sudah berada di luar negeri. Dengan cara apa? Dengan komunikasi aktif. Jika terjadi apa-apa dengan pemberi kerjanya, mereka bisa melapor ke perwakilan bisa melakukan tindakan preventif langsung di sana. Daerah mana nih Pak yang paling banyak menyuplai tenaga migran ke luar negeri? Sekarang Termasuk ini yang sesuai yang legal maupun yang ilegal. Malaysia apa Asia masih didominasi. Taiwan masih, sekarang Taiwan, Hong Kong masih mendominasi wilayah di Asia. Timur Tengah dulu penyuplai informal sektor di Timur Tengah paling banyak, sedangkan sekarang masih moratorium. Akhirnya sektor Timur Tengah ada juga masih beberapa, termasuk yang supir truk masih. Dan sekarang pemerintah sedang profesional melakukan melalui skema G2G, artinya skema G2G kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah negara setempat, Korea, Jepang, Jerman, dan terakhir Kanada. Ini artinya negara-negara yang memang sudah bisa dijamin perlindungannya. Nah, tadi kembali Bu, mohon maaf, tadi kan baru masuk masa purna perlindungannya. Nah, kita harapkan kenapa ada desa migran, sehingga pada saat mereka sudah purna, mereka sudah masih punya penghasilan, kita lakukan edukasi, kita lakukan wirausaha kepada pekerja migran kita yang purna. Edukasi apa? Edukasi keuangan. Bagaimana mengatur keuangan. Edukasi kedua kaitan dengan wirausaha. Kita selalu mengundang dari instruktur untuk pengelolaan wirausaha. Bisa membuat kue, bisa usaha-usaha apapun, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan ataupun bisa menambahkan APBD ataupun BUMDes dari desanya, serta membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar di desa tersebut. Artinya peran dari pemerintah itu perlindungan dari awal sampai dengan dia purna itu kita lindungi. Dan kembali kepada kenapa masih banyak, nah itu dia. Kadang kita masyarakat yang biasa pengennya instan, cepat untuk bisa bekerja, yang penting bisa dapat duit. Tapi mereka tidak dibekali dengan aturan, perlindungan dan lain sebagainya. Bahkan para pelaku ini jangan lewat pemerintah, bisa proses lama. Modus yang paling terjadi, yang sering terjadi itu apa Pak? Modusnya untuk berangkat ke luar negeri atau untuk apa ya? Untuk yang ke luar negeri, yang modus kejahatan, penipuan apa yang modus paling banyak memang penipuan untuk bekerja. Kadang kita dijanjikan bekerja di suatu perusahaan dengan gaji misal 5.000. Ternyata di perusahaan tersebut digaji hanya 500. Ya, mereka mau melapor tidak punya data diri. Akhirnya mereka deportasi. Atau digaji di awal pertama full, bulan kedua separuh, bulan ketiga bahkan nggak digaji. Ini cukup banyak. Ataupun modus-modus yang lain adalah untuk berangkat dari sektor keagamaan. Contoh umroh. Umroh ini bisa disisipin oleh para pelaku untuk bisa berangkat ke luar negeri. Sampai di sana nanti sudah ada sindikat lagi untuk pada saat rombongan umrohnya mereka 1-2 orang digeser untuk ke sektor ini masih pekerjaan. terjadi Pak ya? Sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Itu belum bisa terpecahkan itu masalahnya. Kembali Bu, kita mungkin terpecahkan zero sama sekali mengenolkan tidak, tapi kita mengurangi. Akhirnya pemeran pemerintah yang bekerja sama dengan semua stakeholder elemen untuk pekerja migran itu melakukan tindakan preventif, baik di perbatasan maupun di kota-kota, di provinsi. Artinya kita menjajaki seperti yang tadi, gimana sih untuk ini? Peran dari migrasi pun juga perkuat. Bagaimana untuk pendaftaran paspor? Paspor ini selalu ada wawancara. Indikasi-indikasi mau kerja segala macam harus punya dokumen resmi pekerjaan. Kalau tidak ada, berarti dia akan kita tunda dulu untuk membuat paspor. Jadi itu bagian dari preventif. Jadi kan kita tahu kalau kita mau bekerja kemana, perusahaan apa segala macam. Nah itu di sistem kita, mereka mendaftar di sistemnya imigrasi sudah connect dengan kita, sudah tahu akan bekerja kalau memang dia ingin bekerja. Nah tapi kalau kita beralibi kayak misal di Malaysia yang sudah menjadi kultur budaya kita, nah saya mau kunjungan wisata aja. Nah kita harus lebih preventif. Jadi kemana tujuannya? Kalau memang ternyata mereka tidak tahu tujuan kemana, otomatis mereka akan bekerja. Ya ini kita terakhir kita melakukan pencegahan kemarin baru 2 minggu lalu bersama kita gandeng dengan Polda dengan Direktur PA. 7 orang kita berhasil cegah di bandara. Mereka semuanya mau ke Malaysia. Ditanyanya mereka pertama ngelak. Padahal pada saat kami pengecekan melalui mobilnya, HP-nya, diketahui mereka akan berangkat ke luar negeri dan mereka melakukan melalui Kalimantan. Malaysia yang paling banyak Pak ya, Malaysia ya? Karena wilayahnya cukup banyak di perbatasan. Bahkan kalau sebelumnya kami di
Sumatera itu jalur tikusnya ke Malaysia sudah cukup luas. Akhirnya itu menjadi jalur-jalur bagi para pekerja untuk Jalurnya dimasukkan. masih bisa dilewatin dong sekarang. Masih, Bu. Masih ya. Jadi Masih. masih ada terus tuh pekerja ilegal ke situ. Ya, makanya sebenarnya kita tidak bisa mengzerokan tapi bisa minimal mengurangi. Tindakan aktif semua elemen baik kepolisian, APH maupun kita untuk melakukan penjagaan itu terus dilakukan. Negara mana sih Pak selain Malaysia yang membutuhkan pekerja Indonesia selain negara yang paling banyak? Untuk yang profesional, Iya. untuk yang profesional saat ini 150 negara sudah banyak. Artinya kalau masyarakat pendengar dari Fajar ini bisa membuka siskop2mi.go.id, artinya di sana ada lowongan pekerjaan khusus yang memang terbuka untuk umum. Semua negara ada di sana. Itu resmi. Artinya itu sektor-sektor yang profesional. Artinya ada persyaratan misalnya lulusan SMK, S1 ataupun D3 atau terampilan itu Masih tinggi ada. juga ya Jepang, Korea. Jepang ini termasuk program G2G kami yang memang pemerintah ingin mengirimkan ke sana secara resmi, hanya pemerintah itu di sana dengan jabatan nurse serta caregiver. Terlebih caregiver ataupun caretaker ini, perawat babysitter maupun perawat jompo di sana cukup dibutuhkan tenaganya. Sangat-sangat banyak dibutuhkan. Dari semua negara itu bidang apa Pak yang paling diminati oleh pekerja kita? Kompleks ya Bu, banyak sih sebenarnya. Jadi tergantung keterampilan. Tapi memang saat ini perawat sedang dituju banyak. Bahkan saat ini KP2MI sudah membuka pekerjaan baru dari sektor G2G ke Kanada. Di mana ke Kanada ini ada jabatan nurse juga. Selain dengan support worker di sana. Jadi ini juga bagian dari sosialisasi kami. KP2MI ataupun BP3MI itu mempunyai 5 skema penempatan. Yang pertama skema P2P, artinya menggunakan pihak ketiga, swasta. Dulu kita sebut nama PJTKI. Ya, PJTKI. PJTKI sekarang merubah menjadi P3MI. Dan itu untuk menjadi bagian dari KP2MI, tidak sembarang untuk P3MI bisa masuk. Karena mereka harus terdaftar di sistem kita, dan untuk yang pusat harus mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Untuk yang cabang, membuka cabang, itu pun harus persetujuan dari yang pusat. Artinya harus masuk ke sistem kita, tidak bisa sembarangan. Jadi bisa menjamin bahwa mereka tidak akan lagi lewat jalur. Ya, salah satunya. Tapi sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang nakal. Mereka bisa Kok bisa muncul kayak gitu Pak ya? ya karena kembali peminatan ke luar negeri sekarang cukup banyak. Di saat di Indonesia ini lowongan pekerjaan terbatas, banyak angka kemiskinan pengangguran, mereka ke luar negeri cukup banyak. Ini menjadi peluang bagi mereka Gaji untuk juga besar Pak ya? menawarkan, dan terutama dari sisi gaji. Karena faktor utama adalah salary yang cukup besar dibandingkan negara Indonesia. Ini banyak penasaran juga sih, sebenarnya gaji tertinggi pekerja migran di luar itu secara ilegal berapa sih Pak? Secara Bocorin legal. dong, gaji Bocoran paling tertingginya untuk di Jerman hampir 40-an. Itu di luar, 40. karena dia nurse, karena keterampilannya. 40 apa Untuk nih Pak? 40 juta. Per bulan. Per bulan. Itu di luar intensif. Ada misalnya malah. Itu kalau asisten bisa sampai 30 juta. Asisten nurse, baru asisten. Di Jepang itu sekitar 20 sampai 25. Di Korea, Profesi yang sama ya? profesi yang sama untuk nurse sama. Tapi Eropa karena lebih dia secara mata uangnya currency-nya lebih tinggi, artinya yang diterima lebih tinggi. Di Korea ini cukup banyak manufaktur yang bahkan lulusan SMK banyak diterima di Korea. Gaji Ini berapa 18 sampai 20. Artinya cukup besar sebenarnya. Nah, ini kan menjadi bahkan di Malaysia sendiri yang memang ini ada yang sampai 15 jutaan ada posisinya. Yang Tapi untuk menggiurkan, yang Pak, ya? resmi. Memang menggiurkan. Jadi faktor ini yang menjadi peminatan salah satu untuk kita ingin bekerja keluar. Makanya tapi tetap harus hati-hati untuk Tapi skema ini. memang gaji besar memang menjadi impian setiap orang, tapi faktanya tidak sedikit juga yang jadi korban. Sebenarnya tantangan terbesar itu apa sih Pak? Tantangan terbesar adalah meyakinkan bahwasannya mereka berangkat untuk kuliah secara prosedural. Karena sekali lagi, mereka ingin cepat dan instan untuk bisa bekerja. Bahkan ada daerah tertentu seperti Sumatera maupun Sulawesi yang saat ini adalah sudah budaya ke luar negeri, dalam hal ini ke Malaysia, dengan buyutnya udah di sana, kakeknya maupun orang tua sudah tinggal sana, tinggal mereka ngikut. Yang kita menyadarkan mereka untuk melalui jalur yang resmi ini agak sulit. Bukan agak sulit, tapi ada effort lebih. Alhamdulillah sekarang kita dibantu oleh beberapa negara yang sudah aware akan adanya dokumen resmi untuk tenaga kerja. Contoh Malaysia pun sekarang sudah mulai melakukan pengetatan terhadap tenaga kerja asing yang ada di sana. Mereka cukup baik. Dokumennya apa? Apa itu, Pak? Dokumen yang harus untuk tenaga kerjanya. Ya, yang nggak banyak dimiliki oleh yang ilegal ini adalah dokumen tenaga kerja. Sehingga pada saat itu membedakan Pak ya antara yang legal sama ilegal. ya, yang ilegal otomatis tidak punya dokumen. Paspor pun kadang mereka tidak punya. Karena lewat jalur tikus lewat belakang. Karena banyak oknum-oknum. Jadi misalnya masyarakat dapat info, nih berangkat nih ke Jepang, Korea, Arab, atau ke Jerman, tapi tanpa pelatihan, tanpa tes bahasa, bisa berangkat dalam 1 minggu, 2 minggu, itu bisa sudah pasti bisa patut dicurigai ya. Patut dicurigai. Apalagi mereka menawarkan, yaudah nanti dari kami uangnya dulu.
Utang dulu itu sudah pasti. Artinya apapun yang instan mereka tawarkan sudah pasti penipuan. Dengan program namanya SMK Go Global. Artinya kita ingin lulusan SMK, alumni ini sudah langsung bisa merasakan peluang kerja atau pasar kerja di luar negeri. Pelatihan ini kita biayai selama 2-3 minggu untuk pelatihan sampai dengan lulus ujian sertifikasi. Setelah ini berangkat, mereka akan kita matchkan dengan P3MI. Mereka persyaratan mengikuti, nanti ditanggung oleh perusahaan. Pelatihan ini kita biayai selama 2-3 minggu untuk pelatihan sampai dengan lulus ujian sertifikasi. Setelah ini berangkat, mereka akan kita matchkan dengan P3MI. Mereka persyaratan mengikuti, nanti ditanggung oleh perusahaan. Jadi bagi adik-adik alumni SMK itu sangat besar ya peluangnya untuk mewujudkan mimpi kerja di luar negeri.